Oke, shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu pembelajaran yang sangat penting. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya tentang kekristenan. Apalagi orang-orang yang sering menghujat dan mengotak-atik Alkitab. Hari ini kita akan belajar satu pembahasan di dalam Alkitab ataupun pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak paham dengan Alkitab, yang berkata, apakah Yesus adalah Allah? Apakah Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah? Di mana ayatnya? Tunjukkan kepada saya, kalau Yesus adalah Allah, maka berikan kepada saya ayatnya. Saya bisa katakan, orang yang bertanya demikian adalah orang yang bodoh dan tidak pernah membaca Alkitab. Kenapa saya katakan bodoh? Karena di dalam Alkitab, walaupun secara tidak secara terang-terangan Yesus mengklaim diri sebagai Allah, akan tetapi kita lihat pernyataan-pernyataan Yesus yang dikemukakan oleh orang di sekitarnya, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Lantas mengapa banyak orang-orang di zaman ini ingin bukti secara terang-terangan yang mengatakan bahwa kalau Yesus adalah Allah, di mana ayatnya? Nah, hari ini kita akan belajar satu pembelajaran yang sangat penting bagi orang-orang percaya. Kalau kita tidak paham dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka maaf kata, kita akan mudah disesatkan dan kita akan mudah terpengaruh dan akhirnya murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melihat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah, walaupun secara tidak langsung, secara tidak terang-terangan, akan tetapi dari pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus kita melihat bahwa Dia adalah Allah. Coba kita buka ayat Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat 30 ya. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, pernyataan ini diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dalam memahami Alkitab, maka kita harus memahami konteks orang Yahudi. Jadi kita tidak bisa menyamakan konteks di Indonesia dengan konteks di Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus berbicara, aku dan Bapa adalah satu. Hal ini menyatakan bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Bapa atau sedang menyamakan kesetaraannya dengan Bapa di sorga. Itu artinya secara tidak langsung Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Nah, karena Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah, maka kita akan lihat konteksnya. Konteksnya di sini adalah pendengarnya adalah orang-orang Yahudi. Apa respon ketika Yesus berkata kepada mereka, aku dan Bapa adalah satu? Nah, kita lihat responnya. Ayat 31. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa Yesus dilempari? Yesus ingin dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Ayat 32 nih. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi. Nah, di ayat 33 inilah orang-orang Yahudi berkata secara langsung kepada Yesus. Katanya, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau.
Apa pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, dan semuanya. Orang-orang Yahudi pasti melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang Yahudi berbicara kepada Tuhan Yesus bukan karena pekerjaan-pekerjaan baik, kami mau melempari engkau. Coba selanjutnya apa? Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, kita lihat ya, dari ayat ini saja kita mendapatkan satu bukti yang sangat kuat. Walaupun secara tidak terang-terangan Yesus berkata, "Aku adalah Allah," akan tetapi Yesus berkata bahwa dirinya dan Bapa adalah satu. Dan hal ini dianggap oleh orang-orang Yahudi, pernyataan Yesus sebagai menyamakan diri dengan Allah. Maka dari itu orang Yahudi tidak senang kepada Yesus karena ia menyamakan dirinya sebagai Allah. Nah, kita buka di Yohanes 8 ayat 58. Ya, kalau misalnya Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah, maka kenapa ayat itu ditulis dan mengapa pernyataan Yesus itu dicatat di dalam Alkitab? Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Di dalam Yohanes 8 ayat 58 sangat-sangat jelas bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah dan Yesus adalah Allah. Kenapa saya katakan Yesus adalah Allah? Saya pengen tanya, siapa nabi dan siapa tokoh-tokoh di dalam dunia ini yang berani berkata demikian? Kalau dia bukan Allah. Jadi secara tidak langsung, Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat penting bahwa dirinya adalah Allah kepada orang-orang Yahudi. Tapi kita lihat respon orang-orang Yahudi seperti apa? Di ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Sekali lagi, respon orang-orang Yahudi tidak senang ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Atau dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mengapa orang-orang Yahudi tidak senang dengan pernyataan yang Yesus berikan kepada mereka? Karena umur Yesus saja belum sampai 50 tahun. Dan kata orang Yahudi, engkau telah melihat Abraham. Nah, disitulah mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan dari sinilah kita melihat bahwa secara tidak langsung Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah dan mengklaim dirinya adalah Allah. Ya, kesimpulannya adalah dari dua ayat tadi kita belajar di dalam Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 8 ayat 58. Ayat ini sangat jelas. Kita lihat dari pernyataan Yesus secara langsung yang keluar dari mulutnya, menyatakan bahwa dia adalah Allah, dan kita bisa melihat Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah di dalam Yohanes 8 ayat 58 dan Yohanes 10 ayat 30. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, dalam pemahaman konsep orang Yahudi berpikir, aku dan Bapa adalah satu. Sama halnya dengan Yesus sedang menyamakan dirinya sebagai Allah. Itu dalam pemahaman konsep orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak senang akan hal pernyataan yang Yesus keluarkan.
sehingga mereka ingin melempari Yesus dengan batu. Sama dengan Yohanes 8 ayat 58. Responnya sama, orang Yahudi ingin melempari Tuhan Yesus dengan batu. Karena Yesus mengklaim dirinya, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah di dalam Alkitab. Saya tegaskan, Yesus adalah Allah dan Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Jadi untuk kita orang percaya, kita harus bisa memahami dengan paham, dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah terhasut oleh orang-orang bodoh yang di luar sana yang tidak pernah baca Alkitab, yang hanya mencomot-comot Alkitab dan mengartikan dengan isi kepalanya sendiri tanpa memahami konteks. Coba kita lihat lagi di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Kita lihat di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah nih. Dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah Allah. Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Bahkan di dalam Yohanes 20 ayat 28, kita lihat ya. Yohanes 20 ayat 28, ini kisah dari Thomas ya, tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Nah, dia berkata di ayat 28, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kenapa dia berkata demikian? Coba kita lihat di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Konteksnya adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang-orang mati ya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang nih. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27, kemudian ia berkata, Yesus berkata kepada Thomas, karena Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, maka Yesus menampakkan sendiri secara langsung kepada Thomas dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Konteksnya adalah Yesus sudah bangkit. Nah, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita bisa melihat di sini dari pernyataan Thomas. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kalau misalnya Yesus bukan Tuhan, pasti Yesus ngomong, "Diam, ngomong sembarang aja. Saya bukan Tuhan. Saya adalah manusia biasa saja." Pasti Yesus menolak ketika Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Akan tetapi Yesus menerima pernyataan tersebut dan tidak menolak akan pernyataan Thomas. Malah Yesus menjawab apa? 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, Yesus, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di ayat 29, Yesus tidak melarang atau menolak Thomas berkata demikian. Kenapa? Karena memang Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Jadi sangat jelas
Dikatakan di dalam Alkitab, Yesus adalah Allah dan Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Coba kita lihat lagi, Yesus itu menerima penyembahan. Ayatnya di mana? Di dalam Matius 14 ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Konteksnya adalah ketika Yesus sedang berdoa di bukit sendirian, maka Yesus memerintahkan agar para murid untuk terlebih dahulu naik ke perahu. Akan tetapi karena angin sakal, maka para murid itu terombang-ambing oleh gelombang yang dihasilkan oleh angin sakal tersebut. Dan akhirnya setelah Yesus selesai berdoa di bukit, maka Yesus berjalan di atas air. Ketika para murid melihat Yesus dari kejauhan, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Akan tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku." Karena Petrus kepingin tahu kalau itu adalah Yesus, maka ia menyampaikan satu hal pesan kepada Yesus yang berkata, "Dia Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, makanya Petrus berjalan di atas air. Akan tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, lalu ia mulai takut dan mulai tenggelam. Terus berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, segera Yesus mengulurkan tangan Petrus yang sedang tenggelam. Dia berkata, "Hai orang yang kurang percaya," di ayat 31, "mengapa engkau bimbang?" 32, lalu mereka naik ke perahu, Yesus dan Petrus, dan angin pun redalah. Dan ayat 33 dikatakan, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah." Kalau Yesus bukan Allah, kenapa Yesus bisa berjalan di atas air? Dan ketika mereka melihat bahwa Yesus berjalan di atas air, para murid menyembah Tuhan Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, pasti Yesus menolak nih untuk disembah oleh para murid. Sama seperti kitab Wahyu, malaikat memerintahkan kepada Yohanes agar menyembah kepada Allah. Akan tetapi di ayat 33 ini, Yesus tidak menolak, bahkan menerima penyembahan daripada murid-murid tersebut. Nah, kita lihat ya ayatnya, bahwasanya malaikat memerintahkan Yohanes untuk menyembah kepada Allah saja, bukan kepada malaikat. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Wahyu 19 ayat 10 dikatakan, "Maka tersungkurlah aku, Yohanes, di depan kakinya untuk menyembah Dia." Siapa ini? Malaikat. Malaikat adalah ciptaan yang paling kudus dan tidak berdosa. Kalau berdosa, ia akan dibuang dari sorga. Tetapi ia berkata kepadaku, malaikat berkata kepada Yohanes, "Janganlah berbuat demikian." Kenapa malaikat berkata demikian? Karena Yohanes tersungkur di depan kaki malaikat untuk menyembah malaikat. Malaikat berkata, "Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah." Malaikat memerintahkan Yohanes untuk sembah kepada Allah. Sama halnya dengan cerita di Matius 14 ayat yang ke-33 tadi. Yesus menerima penyembahan dari para murid. Ketika ia meredakan angin badai di tengah laut, Yesus tidak menolak ketika mereka menyembah Dia. Jadi, di dalam Alkitab, secara tidak langsung dituliskan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus pernah
mengklaim dirinya sebagai Allah. Jadi ingat, terkhusus orang-orang percaya, saya sampaikan pesan yang sangat penting. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena saya banyak mendengar, melihat di YouTube sekarang banyak orang murtad. Banyak orang rame-rame meninggalkan Yesus karena popularitas, karena jabatan, karena ingin viral. Kalau teman-teman lihat beberapa hari ini banyak yang viral meninggalkan Tuhan Yesus imannya. Kenapa? Karena mereka bingung. Yesus emang iya dia Allah? Kok saya nggak pernah tahu sih ayat Alkitab di mana dia menyatakan dirinya sebagai Allah dan pernah mengklaim dirinya sebagai Allah? Itulah mengapa mereka banyak murtad dan meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita sudah belajar satu bukti yang sangat kuat di dalam Alkitab bahwasanya Yesus adalah Allah dan Yesus pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan terakhir, sebagai orang percaya kita harus benar-benar yakin dengan Alkitab. Alkitab secara tidak langsung mencatat dengan benar bahwa Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai Allah dan mengklaim dirinya sebagai Allah. Memang Yesus tidak pernah secara langsung ngomong, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Akan tetapi dari sebuah pernyataan-pernyataan yang Yesus keluarkan, dari mujizat-mujizat yang ia pernah lakukan, membangkitkan Lazarus, memberi makan 5.000 orang, menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Jadi kita sebagai orang percaya jangan mudah terhasut dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah Yesus Allah? Kalau Yesus Allah, pernahkah dia mengklaim dirinya sebagai Allah? Tunjukkan ayatnya sama saya. Hari ini cukup untuk pembelajaran. Biar kiranya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita simpan dan ingat. Kalau teman-teman menemukan orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan tadi, jawab dengan ayat-ayat ini. Ingat, kalau mereka mau percaya, jelaskan dengan ayat-ayat ini. Akan tetapi, ketika mereka tidak mau percaya, ketika teman-teman sudah jelaskan, biarkan saja. Itulah bukan urusan kita. Urusan kita adalah hanya bersaksi, tidak memaksa mereka untuk bertobat. Biarkan dia urusannya dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ini adalah bukti-bukti yang sangat kuat di dalam Alkitab yang harus bisa kita pegang supaya iman kita tidak goncang dengan pengajaran-pengajaran sesat saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bila teman-teman merasa diberkati dengan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran Alkitab yang sangat penting dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.